Namun di sini juga perlu kita pelajari. Jadi pakarti ini akan terimbas oleh dari 4 unsur. Maka di situ kita telah mengerti bahwa pikiran itu bisa baik, bisa buruk, atau pikiran itu bisa negatif atau positif. Bagaimana manusia itu bisa mengetahui bahwa pikiran itu baik dan buruk? Maka di sini ditugaskanlah yang putih, yang kecil ini. Ini adalah perlakuan rohani manusia. Rohani manusia harus dijelaskan mempunyai sifat 5 sifat, yaitu agung, rohim, adil, wassalam. Dan rohani ini adalah percikan sinar cahaya Tuhan yang sudah melekat diberikan kepada manusia. Kalau ajaran Jawa terkenal dengan nyowo, roh atau roh suci, pewujudannya tidak pria, tidak wanita. Maka disinilah rohani kita harus bisa mengerti pikiran kita ini baik atau kurang baik. Misalnya pikiran yang jelek, akhirnya dia menciptakan sesuatu untuk melukai orang. Kalau yang namanya pakarti yang jelek ini tidak terkendali atau tidak mengerti bagaimana sebetulnya rohani kita yang sifatnya agung, rohim, adil, wassalam, maka dia tidak akan mengerti juga apa yang dia perbuat. Sehingga ada teroris misalnya membunuh, membom dan lain-lain, itu karena dia tidak mengerti sifat-sifat rohaninya. Maka rohani diajarkan oleh Yang Maha Kuasa, sifat ini harus bisa mengendalikan 4 unsur: ireng, abang, kuning, putih. Maka di sini ajaran kerohanian sahabat Bapak Ibu ini mempermudah kita mengerti kehidupan kita. Ajaran ini diturunkan. Mengapa kok diturunkan? Diturunkan di bumi Nusantara, di Pulau Jawa. Simbol pribadi manusia karena diturunkan di bumi tanah Jawa, maka otomatis dengan bahasa Jawa, aksara Jawa. Kalau diturunkan di India, otomatis dengan bahasa dan tulisan India dan lain-lain. Jadi disesuaikan di mana ajaran itu diturunkan. Simbol pribadi manusia telah diuraikan berkali-kali. Itu luar biasa. Diturunkan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan umat manusia di dunia. Di Indonesia sangat kenal Bhinneka Tunggal Ika. Di sinilah walaupun berbeda, tetap satu. Manusia adalah umatnya Allah atau Allah atau Tuhan yang berkuasa. Di sini tugasnya yang namanya rohani. Jadi rohani ini harus bisa mengendalikan. Ketiga, keempat ini semua dibutuhkan. Kalau ada yang menjelaskan bahwa hitam ini adalah juga kekuatan yang luar biasa. Jadi kemauan yang keras dan dikendalikan oleh rohani yang jelas, akhirnya kekuatan ini akan berdampak positif. Jadi hitam, merah, kuning, dan putih ini bisa berubah jadi positif. Ini memerlukan pengkajian yang betul-betul dalam keunikan. Jadi ada orang mengatakan kalau aku orang murka ya murka. Seakan-akan hanya jelek-jelek saja. Ini memang meliputi keseluruhan di dalam tubuh manusia, maka lingkarannya juga berbeda.
hitam, merah, kuning, putih, yang putih lebih kecil dibandingkan yang hitam. Maka nafsu-nafsu ini harus diusahakan bisa jadi putih. Dengan bagaimana caranya? Di sini diajarkan ajaran sujud. Maka ada gambar semar. Semar itu barangnya samar atau semu tanpa samar. Karena ini ada lambang. Ada yang bertanya, apakah itu wujudannya seperti wayang? Wayang itu pewayangan, gambaran untuk mempermudah kita mengajar kepada manusia. Ini loh, betulnya. Maka di sini ada semar, ada puncuknya. Ini menggambarkan ada getaran cahaya, sinar cahaya yang bisa menerima dahulu-dahulu dan bisa menerima ilmu-ilmu ajaran-ajaran dari Yang Maha Kuasa. Sebetulnya wahyu ajaran sebadan itu sebetulnya sudah komplit. Jadi di dalam sujud kita tidak mencari lagi, sudah cukup. Ada pelajaran sujud. Mengapa manusia harus sujud? Binatang tidak. Jadi disinilah menambah ada tingkatan-tingkatan. Menambah rokok membungkuk digerakkan oleh rasa dipancarkan cahaya. Rasa itu baru ada rasa bila mana cahayanya ada. Kalau cahayanya pergi, rasanya hilang. Lama-lama rasanya juga hilang. Artinya mati. Maka di sini perlu diketahui yang dikatakan urip langgeng tangan mati, yaitu adalah roh kita yang harus bertanggung jawab dengan tata nafsu-nafsunya. Mungkin kalau bagi Bapak Saradharma yang sudah mampu mendalami 10 horas mengenai persis, saya kira kurang etis bila dia memberikan wejangan-wejangan. Karena itu berubah nafsu. Kalau di sini memang digambarkan ada hitam, merah, kuning, putih, itu adalah pancaran getaran nafsu.